البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu taghlidhi uqubati man amara bima'ruf aw naha an munkar wa khalafa qawluhu fi'lah. Boleh dibalik, wa khalafa qawluhu fi'luh, dua-duanya boleh. Yaitu dikeraskannya hukuman terhadap orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari kemungkaran, sementara perbuatan dia menyelisihi ucapan dia. Na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah kalian itu memerintahkan manusia untuk kebajikan dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Maka kenapa kalian itu tidak berakal? Kenapa kalian tidak memikirkan? Ini soalnya adalah soal ingkari. Allah mengingkari perbuatan mereka itu, yang mana mereka adalah ilmunya banyak dan dakwahnya juga banyak, khotbahnya juga hebat, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri, tidak menjalankan apa yang diperintahkan sendiri, dan justru mereka melanggar apa yang dilarang sendiri. Na'udzubillah. Padahal mereka membaca Alkitab, sementara Alkitab sangat menekankan kejujuran, menekankan kesetiaan, menekankan yaitu ketaatan. Sebagaimana orang lain kita suruh taat, kita sendiri harusnya taat. Maka orang yang melanggar masalah ini, maka dia adalah orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena akal manusia mengharuskan mereka itu jujur agar selamat. Sementara orang-orang Yahudi dan yang meniru mereka, na'udzubillah, Allahul musta'an, mereka sendiri orang-orang yang tidak jujur. Mereka pandai berpidato, tetapi mereka sendiri melanggar syariat tersebut, melanggar apa yang mereka ucapkan. Sebagaimana yang disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salman Al-Farisi itu, ulamanya itu sangat menekankan untuk beramal soleh untuk akhirat dan menekankan untuk sedekah. Nanti sedekahnya ini akan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Tapi ternyata setelah sedekahnya dikumpulkan, ternyata disembunyikan di gudang rahasia dari si alim ini, si pendetanya itu, sampai terbentuk tujuh tempayan yang besar penuh dengan emas dan perak. Ternyata dia korupsi. Dan itu pula yang diceritakan oleh kawan-kawan kita tentang tentang para hizbiyun yang di Indonesia kemarin, yang di Batam itu, yaitu para ustadz-ustadznya. Mereka kalau bicara masalah akhirat, seakan-akan dunia itu sudah diinjak oleh kaki mereka, sudah nggak akan di dalam hati mereka itu ada cinta pada dunia. Tapi setiap kali ada bantuan, langsung mereka yang korupsi, para ustadz-ustadznya itu. Dikasih dana sekian miliar untuk membuat mall untuk alasan dakwah, ternyata mallnya nggak jadi-jadi juga. Ditanya uangnya kemana, mereka diam saja. Dan banyak case semacam itu diceritakan panjang lebar oleh kawan-kawan kita, ustadz-ustadz yang pandai bicara, tapi ternyata ketika uang datang, ternyata ucapannya tadi hilang. Seakan-akan perintah untuk zuhud itu hanyalah untuk masyarakat biasa, sementara ustadznya mereka adalah orang yang paling berbangga-bangga dan bermewah-mewah dengan keuangan mereka. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ini juga di Timur Tengah seperti itu. Diceritakan Syekh Mukbil dan lain-lain tentang para masyaikh-masyaikh jam'iyat itu menyuruh orang untuk amal soleh, menyuruh orang untuk ini dan itu. Ternyata dananya tidak sampai ke masyarakat kecuali sedikit. Itu pun masyarakat yang memang diharapkan ikut kepada partai mereka atau diharapkan ikut kepada jam'iyat mereka. Bahkan para ustadznya ini yang nanti memiliki kereta-kereta yang sangat indah, istana-istana yang sangat megah. Padahal akadnya adalah ini untuk membantu umat yang sedang memerlukan, yang sedang dirundung kekurangan dan sebagainya. Tapi yang kaya yang pertama justru para ustadznya. Ini sangat tidak layak. Padahal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadikan diri beliau adalah yang terakhir. Kalau rakyat mendapatkan kesejahteraan, beliau yang terakhir. Bahkan ketika rakyat itu sedang mengalami kekeringan dan paceklik dan kekurangan makanan, beliau itu makan hanya sehari hanya sekali saja, dengan minyak yang sangat murah dan kacang yang sangat kasar. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam tarikh Dimask, bahwasanya beliau tidak akan makan kenyang sampai rakyat selamat dari ini semua, dari bencana yang sedang terjadi.
Demikian pula masalah apa baju beliau sering dilihat oleh para tabi'in. Umar ibn Khattab ketika berkhutbah itu bajunya dalam keadaan tambal 12. Nah kalau kita misalkan ustadz tambal sedikit aja, oh jangan diganti kan, ditukar. Ini mengurangi kehormatan. Gengsi. Iya, gengsinya besar. Tapi dapat dari mana uangnya? Dari umat. Ini tidak layak sama sekali. Padahal akadnya adalah ini untuk membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu dan seterusnya. Tapi ternyata yang masuk di dalam daftar fakir miskin pertama ustadznya, masuk dalam daftar anak yatim pertama ustadznya, padahal sudah usia 60 tahun. Ini nggak layak jadi anak yatim kamu. Tapi itu yang terjadi kenyataannya. Nauzubillah. Dan itu yang menyebabkan apa? Umat menjadi semakin buruk sangka. Sebagaimana di Indonesia dan juga di Yaman, buruk sangka terhadap para ustadz-ustadz sendiri. Karena apa? Sudah banyak penipuan atas nama apa? Atas nama agama. Maka ini tidak layak. Kita memerintahkan yang ma'ruf, tapi kita yang tidak mengerjakannya. Kita melarang dari yang mungkar, kita yang mengerjakannya. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala, menukilkan ucapan, ana lupa di buku apa itu, ketika seorang ulama dia berkhutbah menasihati masyarakat untuk apa? Untuk bersedekah banyak-banyak, untuk kebaikan sendiri, untuk membeli akhirat. Ketika dia pulang, dia tanya pada anaknya, mana uang yang tadi pagi engkau bawa? Sudah saya sedekahkan. Gimana engkau sedekahkan? Kan ayah suruh untuk sedekah, itu untuk orang-orang, kita enggak. Wah ini enggak layak. Baik. Kemudian kita lihat di sini atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan sementara kalian lupa pada diri kalian sendiri? Ini menunjukkan bahwasanya yang paling layak untuk ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kita dulu sebelum orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadi diri kita dulu, kemudian keluarga, kemudian apa? Kemudian orang-orang yang seterusnya dan seterusnya. Kalau memang mereka mau menerima nasihat, kalau tidak bukan berarti kita diam memberikan nasihat kepada yang lain-lain. Sampaikan kepada siapa yang mau menerima nasihat. Yang tidak mau maka yang penting sudah pernah ada nasihat. Tapi intinya apa? Kita dulu yang harus menjalankan nasihat itu pertama kali sebelum kita suruh orang lain. Tayyib. Wa antum tatluna alkitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Ini isyarat bahwasanya apa? Alkitab itu memerintahkan untuk apa? Untuk diri kita juga harus menegakkan syariat, bukan hanya orang lain. Kita juga harus menegakkan syariat sebagaimana yang diucapkan Nabi Syuaib dan nanti disebutkan oleh Imam An-Nawawi di akhir-akhir pembacaan dari ayat-ayat ini. Diri kita jangan sampai terlupakan, bahkan diri kita yang harusnya menjalankan sebelum orang lain. Makanya bagus kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya innal abda idza qama lillahi wa billah wa qama ala nafsihi qabla ghairihi. Seorang hamba itu jika menegakkan kebenaran dengan mohon pertolongan kepada Allah dan ikhlas mencari ridha Allah, dan dia menegakkan terhadap dirinya sendiri dulu sebelum orang lain. Kemudian apa beliau mengatakan fakadatu samawati wal ardu wal jibal. Kemudian langit dan bumi dan gunung itu menimpakan tipu daya kepada dirinya. La ja'alallahu lahu farajan wa makhraja wa kafahu mu'nataha. Niscaya Allah akan memberikan untuk dia kelonggaran dan jalan keluar dari tipu daya itu semua, dan Allah akan memberikan kepada dia seluruh kecukupan dari keperluan dia. Padahal siapa yang membuat tipu daya? Seluruh langit, bumi dan gunung. Tapi kalau orang ini memang tipenya bertakwa pada Allah seperti tadi, maka apa? Dia akan ditolong oleh Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tidak ada yang maksum, tetapi apa? Berusaha untuk terus-menerus berusaha memerangi diri sendiri.